salah satu kota, niatnya untuk tabung naik haji. Beliau sudah melaksanakan kurang lebih 25 tahun. Untuk mau dapat nomor posisi juga belum mengenai beca ini. Hari-hari kong roda beca kaji labuasa. Kadang-kadang kong lihat dompet betis urat sokalua bermanfaat. Tapi apa yang terjadi? Karena dia tadi Allah jawab dengan cara lain. Akhirnya tukang beca ini punya kebiasaan setiap hari Jumat tanpa memungut biaya beca yang naik kepada. Pada suatu ketika hari Jumat ada orang kaya yang naik di beca. Diantar di sebuah hotel lalu kemudian disodorkan sewa beca. Kita mau ambil. Bilang, bikin apa kau terambil? Dia bilang, Pak, saya kebiasaan punya niat. Saya setiap hari Jumat itu menggratiskan siapapun dia, mau miskin mau kaya, saya terambil lebih dulu. Tujuan roda beca untuk satu, hanya untuk menaik haji. Kedua dengan meneteskan air mata masuk dalam hotel kemudian panggil anak buah. Coba anak bijeti, penjual tadi, biar apa pun naik masuk. Akhirnya apa? Di tahun itu juga diambil namanya didaftar. Zaman dulu ini kan orang cerita naik haji cepat saja. Dan hari itu juga didaftarkan naik haji bersama yang dia wajib. Itu cara Allah untuk menjawab niat. Jadi saya sepakat tadi kalau orang boleh tumbanya sudah meskipun sifatnya menghayat. Kenapa keribuan itu terjadi jamaah sekalian? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan Hajar Aswad, Hajar Aswad yang pernah bumi tenggelam di zaman Nabi Nuh. Akhirnya pada saat itu Allah perintah Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Setelah dibangun oleh Nabi Ibrahim, Allah perintah pada Ibrahim, nah, panggil manusia. Imam Ibn Tabrani mengatakan pada saat itu Ibrahim alaihissalam naik di Jabal Qubais. Yang pernah naik haji pernah lihat tuh. Saya cuma teori dalam hadis bersama firman. Naik di Jabal Qubais. Lalu Allah perintah, ya Ibrahim, panggillah umat manusia untuk naik haji. Ya Allah, saya pesuarin kacilku belum ada naik apa lagi. Kalau dulu ada mic terdengar di guru-guru waktu di Perempuan. Tak ada. Apalagi yang di Papua sana, lebih terdengar di pegunungan cerita. Akhirnya apa dia masuk kalian? Naiklah Ibrahim di Jabal Qubais. Kemudian difirmankan dalam wa'adi fin nas bil hajj. Sampaikanlah di semua umat manusia untuk naik haji. Di ujung ayat ini Allah bilang apa? Ya dina min fadli. Insya Allah suatu saat mereka yang ingin naik haji dari pelosok, tanggung-tanggung, pohon, semua tanggung naik haji. Bukti pada hari ini jamaah sekalian, beliau kampung guru-guru yang begitu jauh dari Makkah ke Roma, tapi 30.000 doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu, menurut Imam Ibn Tabrani mengatakan, seketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengumandangkan azan panggilan untuk naik haji, maka semua gunung-gunung itu dia turun ke bawah. Pohon turun ke bawah, gunung Himalaya begitu tinggi dia turun ke bawah. Semua daratan, pelosok itu daratannya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Untuk mendengarkan panggilan untuk naik haji. Yang ada di bawah ini, saya lihat muka-muka orang mau naik haji semua kan? Amin ya. Apalagi di kacamata beliau yang insya Allah, berarti insya Allah kamu depan atau berputar depan. Allah alam, siapa tahu cerita tukang beca tadi terjadi. Itu siapa tahu kau Haji Yusuf dia ingin ngapa saya? Iya, di minggu pernah di Goro-Goro kok tak pagi-pagi atau naik umroh saja. Bahagia, insya Allah.
cuma mahal. Ini cuma pasir saja belum sampai pongpong Pak Haji lagi bilang Pak ini minta umur tak ada, ini juga cerita sedikit. Akhirnya dengan kerinduan itu, orang yang berjual sayur di pasar-pasar, orang yang berjual beca, yang berjual pakaian RB, dong pengen naik haji karena kerinduan itu yang membawa Tuhan di dalam hati setiap manusia. Cuma kadang-kadang bilang itu haji itu panggilan Rasul, tapi kalau tanpa didasari dengan niat, panggilan itu harus punya dasar. Kalau tidak punya dasar, belum tentu Allah panggil. Allah panggil ketika sudah ada niat baik, itikat baik, maka panggilan itu akan masuk di setiap jiwa-jiwa ke orang, lalu kemudian itu naik haji. Haji adalah merupakan sebuah kewajiban, tetapi tidak semua orang yang mampu melaksanakan naik haji. Saya pernah cerita dengan salah satu kuliah di Madinah, orang Telo. Sopir taksi yang kurang lebih 70 tahun, tiap hari antar bolak-balik jamaah haji. Dia tanya, "Nana sudah haji kah belum?" Dia belum. Dia apa? Aslinya di sini. Lagi. Saya tidak mau naik haji. Dia apa? Di dalam itu dia rame, berinjak, basiku. Apalagi itu mau ajar asal itu mau jumpa dia. Setengah mati dia bilang. Dia mengambil sebuah kesimpulan. Betul haji adalah sebuah panggilan yang tulus dalam hatinya, lalu kemudian menumpang panggilan itu dengan dalam keadaan hati yang bersih. Jadi mohon maaf Pak Yusuf bukan mengajar, tapi kalau sebelum kau berangkat kasih bersih dulu. Orang tua baca cerita segala sesuatu kalau tompe hati dia sebulan, insya Allah itu akan berjalan dengan selamat. Hati inilah yang kemudian menjadi tolak ukur apa yang kau laksanakan. Kalau hati dia bilang insya Allah itu Allah. Allah itu tergantung prasangka hamba. Kalau prasangka hambanya baik dan insya Allah proses perjalanan kehidupan itu akan lurus. Yang kemudian haji ini merupakan tamu Allah. Kalau tamu ini datang, saya Bapak Biara tadi Masya Allah datang baru tadi malam kasih siap dulu mangkali jauh itu masih bagus pergi bukan lagi. Inilah gambaran sama-sama manusia saja ketika tonggak kedatangan tamu maka muliakan dia. Bagaimana Allah kalau surjang pada Nabi pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa kalian itu beriman kepada hari akhir dan yaumul akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Imam Syafi'i pernah mengemuka hadis ini. 3 hari saja kalau lewat dari itu mana apapun maka kata banjir di kursi tuh baru bilang. Tapi 3 hari sesama manusia wajib hukumnya untuk melayani. Bahkan setingkat kalau tong pedoi, tapi bukan mengajarkan supaya dimuliakan dia. Apalagi Allah yang menjamu kata orang. Woi, sebentar tuh akan pulang. Kira-kira. Dan ketika kita menjadi tamu Allah, itu akan dimuliakan di hadapan para malaikat. Dan puncak haji adalah di wukuf Arafah. Dalam hadis dikatakan ketika pada saat itu wukuf di sana, mudah-mudahan suatu saat saya juga akan wukuf. Dalam hadisnya itu dikatakan Allah turun langit yang pertama, lalu kemudian Allah berfirman pada malaikat, mau dilihat CV apa-apa. Saya bertamu hari ini dari semua penjuru dunia dong datang untuk memenuhi panggilan Allahumma labbaik. Memenuhi panggilanmu
dan hari ini tidak ada balasan selain surga. Kata Allah, malaikat sekarang tunggu. Malaikat ini cemburu karena kenapa? Orang-orang yang naik haji Allah promosikan pada malaikat. Allah turun langit yang pertama, lalu kemudian dia promosi, inilah hamba-hambaku yang suatu saat akan duduk di surga Firdaus karena mereka hatinya bersih untuk memenuhi panggilan. Kira-kira yang haji mau naik haji kan terang? Kalau haji bilang pasti. Dan setiap kalau orang naik haji, orang bercerita, tongkoki pasti lagi terang. Kalau bilang kalau orang sudah naik haji pasti pengen naik haji. Cuma sayang regulasi yang ada di Indonesia kalau satu kali, jadi bilang mau sabar dulu. Barangnya sekarang ini 10 tahun. Ada yang terlama di Indonesia Pak, di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bajo 36 tahun. Meski masih umur 12 ini boleh bertahun sudah. Tapi kalau tak ada bagaimana? Orang yang so haji mau naik haji lagi karena begitu rindu dengan maksud mukarramah yang telah diabadikan panggilan tadi. Wa adzin fil nasi bil hajj wa ala rijali kulli dhawiyatun min kulli fajrin. Setiap umat manusia itu ditanamkan kerinduan pada diri mereka, dan mereka akan datang dari pelosok kampung dan mereka rela berjalan kaki. Beberapa minggu lalu saya pernah baca artikel anak muda dari Indonesia berangkat naik haji dengan sepeda konten. Entah betul kata itu bahwa ini bisa jadi karena begitu untuk membuktikan firman Allah tadi berjalan kaki sudah. Bahkan ada pernah dari salah satu negara ini dia berjalan kaki selama berbulan-bulan, 6 bulan berjalan kaki. Apa itu adalah rindu betul. Dengan kerinduan inilah alhamdulillah desa Goro-Goro hari ini 2 orang Tompi Ompa. Oh alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan anak kan Pak Yusuf Pala dengan satu. Oh iya betul Pak Kadis Pimentu. Mudah-mudahan mereka ini adalah menjadi tamu Allah yang teristimewa. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang kedua jamaah sekalian, haji adalah simbol miniatur daripada kehidupan akhirat. Karena kenapa? Ulama mengatakan tatkala tong memakai kain ihram, di situ tak ada yang bilang dia bupati, kepala desa, camat, gubernur, semua hilang. Mohon maaf, karena tak kaya melaksanakan bagi apalagi pupuk yang pakaian di dalam-dalam dan kakak kecil so hilang semua. Saudara, karena kenapa? Kehidupan akhirat kita tatkala Allah bangkitkan idza zulzilatil ardu zilzalaha, dibangkitkan semua. Waqala al-insanu ma laha, apa yang terjadi Allah? Di saat itulah keturunan tak punya bagian apa-apa yang kemudian dibangkitkan oleh Allah, lalu kemudian tombak diri masing-masing dikirim kepada masyarakat dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad tanpa terkecuali. Yauman yafiru min akhihi wa min sahibatihi wa bani. Dan saat itulah mereka sibuk dengan urusan masing-masing. DP anak tertawa, DP umi tertawa, DP bapak tertawa, sibuk. Bagi orang yang naik hajinya diterima mabrur, dan mudah-mudahan untuk orang tua yang tidak hajinya mabrur, itulah jasa dunia. Tidak ada balasan yang naik haji itu kali surga. Jadi bersyukur yang sudah haji, insya Allah mabrur. Dan tanda-tanda seorang haji yang mabrur, pergi kalau dalam keadaan sehat, pulang dalam keadaan sehat, hari dia saudara kasih tinggal 5 waktu.
Karena ini saya mohon maaf, saya mau berkisah sedikit. Ini di daerah Halmahera Selatan. Poin 2 ini sohaji. Tapi bukan di sini Pak, bukan di Batak. Ketika sholat Jumat, itu nonton saja. Pak Haji, tompi sholat. Ustaz, saya ini suka sempurna rukun Islam, jadi 5 waktu itu saudara perlu sudah. Saya berpikiran ini Pak Haji keliru. Berarti orang tua jadi itu. Ustaz, supaya kalian tahu kok, saya ini suka sempurna 5 rukun Islam, jadi terus sholat 5 waktu. Dibilang Pak Haji, oh saya pulang dari sholat Jumat, buat cerita lagi. Pak Haji pernah dengar kata radar, tanda seorang haji yang mau berumpi kalau dalam itu, kemudian melaksanakan arba'in dan syariat-syariat yang lain yang rukun haji, lengkap pulang ke Indonesia, dan boleh ke situ dan sholat. Karena itu kalau di sana kita mati, itu dipertanyakan mabrur. Perjuangan cinta ada. Saya guru sana tuh, saya guru di sana itu dia bilang boleh sudah, kalau perlu sholat. Ini yang keliru. Padahal apa? Tanda-tanda seorang yang haji yang mabrur itu bukan dilaksanakan di laut sana dengan selamat lalu pulang dibilang baik, wassalam. Tidak seperti itu. Tapi setiap manasik haji, ustadz-ustadz yang ada di kantor kebenaran, salah satu tanda hajinya seorang haji mabrur ketika pulang di Indonesia 5 waktu setelah kasih tinggal. Itu tanda yang paling mutlak. Kalau misalkan dia masih kasih tinggal, mungkin ada uzur, sakit, tapi kan sholat bisa dilaksanakan baring, duduk. Kalau saudara bisa kalimat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, selamat jalan sudah. Itu yang tanda. Yang kemudian haji itu bagian daripada niat daripada kehidupan akhirat. Yang terakhir adalah persamaan umat manusia ada di haji. Karena pada saat wukuf di Arafah yang mentang-mentang dia presiden, pemimpin saya mulai wukuf di Kawasaran, sepatu kancang, jas kancang, songko kancang, kasih kancang. Tapi kalau tumpah ke itu, apa terima? Ngalahin siapa kan? Tapi saya mengajarkan hanya pakaian putih yang di dalamnya kosong sama. Itu adalah tanda persamaan bahwasanya pada saat wukuf itu Allah tidak pernah dia bupati, dia pahala lebih tinggi, tak ada. Oh dia Pak Camat, oh dia ini dia bawahi 7 desa, tak ada. Kepala desa, tak ada. Tapi Allah bilang apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala manusia sama. Tapi yang menentukan adalah keimanan atau ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau di masyarakat? Ya wajar. Ada yang jadi pejabat atau mulia, wajar. Karena itu adalah hubungan sosial yang biasa disebut hablum minan nas. Tidak bisa. Pak Haji, harus muliakan. Pak Camat, harus muliakan. Makanya tadi yang dulu depan ini kan pada acara, wajar. Mau duduk belakang karena merasa yang anak baru kemarin kebetulan haji nanti terada apa baru ada deh. Saya minta maaf cuma longsor terpaksa dulu dan suatu bisa naik haji lagi terada. Menjadi kepala desa, menjadi kepala sekolah, bawa samping kuliah, mudah-mudahan takbir itu terada yang tahu hal yang misterius. Jadi haji adalah simbol persamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali, tanpa memandang bulu, karena itulah yang seharusnya kita tekankan ke dalam hati. Bagian haji ini adalah tamu Allah yang kemudian haji itu adalah bagian daripada miniatur kehidupan akhirat takkan seseorang dibangkitkan.
dan balasan haji itulah bagi mereka yang melaksanakan, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.